Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicola Farelino, NRP 12202056, akan menjelaskan tentang lapisan logam. Kereaktifan kimia dari logam-logam tertentu di lingkungan di mana logam berada mendorong diterapkannya usaha untuk melindungi logam tersebut dengan cara mencegah permukaan logam mengalami kontak dengan lingkungan. Usaha ini dapat dilakukan melapisi permukaan logam dengan materi yang inert terhadap lingkungan, di mana logam mengalami kontak langsung dengan lingkungan tersebut. Materi yang inert ini disebut lapisan pelindung. Lapisan pelindung dapat mempunyai tampilan seperti logam metalik atau non-logam metalik. Lapisan pelindung non-metalik dapat anorganik seperti oksida, lapisan film fosfat atau kromat, dan materi keramik, atau organik seperti cat, lacquer, varnish. Lapisan pelindung tidak hanya harus inert secara kimia, akan tetapi juga harus cukup tebal. Supaya lapisan pelindung melekat dengan baik pada permukaan logam, perlu dilakukan pembersihan dan perlakuan awal pada permukaan logam. Metode ini meliputi degreasing dan descaling. Degreasing tujuannya adalah menghilangkan senyawa-senyawa minyak, lemak, dan bahan lemak lainnya yang digunakan sebagai pelindung sementara selama logam disimpan. Degreasing yang efektif dilakukan dengan menggunakan pelarut organik seperti nafta kloro-hidrokarbon, toluen, silen, aseton, dan lain-lain. Descaling tujuannya adalah menghilangkan kerak oksida dan hasil-hasil korosi dari permukaan logam. Caranya dimulai dengan metode mekanik dan dilakukan dengan metode kimia. Metode kimia untuk menghilangkan kerak disebut pickling, pengasaman, yaitu merendam permukaan yang akan dihilangkan keraknya dengan larutan asam. Setelah digunakan misalnya mesin yang berputar dengan adanya unsur panas, permukaan logam akan terlapisi dengan lapisan FeO2 di atas lapisan FeO dan lapisan FeO2 di lapisan paling atas. Penggunaan lapisan pelindung logam dapat dilakukan dengan cara-cara cladding, dipping, spraying, cementation, dan electrodeposition. Cladding, logam yang akan dilapisi logam dasar diletakkan di antara dua lembar logam lapisan pelindung. Kemudian seluruh lapisan logam ditekan. Dipping, cara ini digunakan untuk lapisan pelindung logam atau alloy yang memiliki titik leleh yang rendah seperti Zn, Sn, Pb, dan lain-lain. Logam dasar yang akan dilapisi lapisan pelindung dicelup ke dalam bak berisi lapisan pelindung cair. Ketebalan lapisan pelindung diatur dengan menekan sisa lapisan pelindung dengan memutar roller. Spraying, aliran logam cair sebagai lapisan pelindung seperti Al, Zn, dan lain-lain disemprotkan pada permukaan logam yang dilindungi sebagai butiran atomisasi dengan menggunakan kompresor udara. Cementation, pada proses ini lapisan pelindung dalam bentuk bubuk logam diletakkan pada permukaan logam dasar dan dipanaskan pada temperatur yang cukup tinggi supaya terjadi difusi dari lapisan pelindung ke logam dasar. Electrodeposition merupakan metode lapisan logam yang paling banyak digunakan dengan melapis diantaranya Au, Ag, Cu, Sn, Ni, Cd, Cr, Zn, dan Pb. Logam yang akan dilapisi dijadikan katoda dalam bak pelapis yang berisi ion-ion logam yang akan diendapkan anoda. Biasanya logam atau materi inert dengan konduktivitas listrik yang baik. Biasanya diupayakan supaya kecepatan pelarutan pada anoda dan kecepatan pengendapan pada katoda sama, supaya komposisi elektrolit tetap. Lapisan pelindung anorganik terdiri surface or chemical conversion coating dan ceramic protective material. 1. Surface of chemical conversion coating. Selain melindungi logam dasar dari korosi, pelapisan ini juga menyediakan permukaan yang ideal untuk pengecatan atau tindakan dekorasi lainnya. Secara komersial, surface or chemical conversion coating digunakan untuk besi dan baja
aluminium dan alloy-nya senyawa yang kurang reaktif dan lebih korosi terbentuk secara kimia atau elektrokimia pada dasar dan menyatu dengan logam dasar. Beberapa contoh adalah sebagai berikut. Phosphate coating. Phosphate coating atau pelapisan fosfat dihasilkan melalui reaksi kimia larutan cair garam fosfat dari FeMn atau Zn dalam larutan encer asam fosfat. Chrome coating. Chrome coating atau pelapisan kromat merupakan pelindung yang tahan korosi, yang juga menawarkan dasar yang lebih baik untuk pengecatan pada Zn, Cd, Mg, dan Al. Lapisan kromat dibentuk melalui reaksi antara permukaan logam dengan ion-ion. Pada proses kronak digunakan asam mineral natrium kromat dan H2SO4 encer. Larutan logam dalam asam mineral meningkatkan pH larutan yang bersentuhan dengan logam. Dengan itu terjadi reaksi CR6 menjadi CR3. Pada pH kritis, kromium kromat mengendap pada permukaan logam. Ceramic protective material. Material ini inert secara kimia terhadap lingkungan yang korosif kecuali HF dan alkali. Tahan terhadap oksidasi pada kenaikan temperatur dan mempunyai sifat sebagai isolasi panas dan listrik. Pelindung seramik diklarifikasi sebagai email bening, tembus cahaya, keramik, dan cermet. Email bening atau porselen merupakan lapisan pelindung seperti gelas dan film dekoratif yang diaplikasikan pada besi cor dan peralatan baja pada industri kimia, farmasi, makanan, minuman ringan, dan susu. Keramik. Lapisan pelindung keramik mengandung oksida pembias seperti Al2O3, Cr2O3, dan CO2O3 dalam frit dengan presentasi yang tinggi, atau seluruhnya adalah oksida logam murni seperti Al2O3 atau ZrO2. Materi keramik dapat digunakan dengan penyemprotan materi yang dialihkan oleh api oksi asetilen atau dengan penyemprotan plasma. Cermet, seramik metal. Cermet adalah gabungan keramik dengan logam. Gabungan ini tidak hanya memiliki ketahanan terhadap temperatur tinggi seperti keramik, akan tetapi juga memiliki kelihatan dan konduktivitas panas pada logam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.